Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengumpulkan kita dalam barisan muslim ahlus sunnah. Semoga nikmat menjadi muslim ahlus sunnah selalu bisa kita jaga sampai akhir hayat. Satu kebanggaan yang luar biasa ketika kita bertemu Allah Subhanahu wa taala sebagai muslim ahlus sunnah. Di pagi hari ini kita mengucapkan asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Selanjutnya, sebagaimana yang disampaikan dalam pengumuman, kita akan mengupas seputar bagaimana hakikat dari akad KPR dan solusi bagi mereka yang sudah terjebak KPR, serta apa yang harus dilakukan bagi mereka yang sudah memiliki rumah hasil KPR. Jadi kurang lebih nanti ada 3 pokok pembahasan. Pertama, hakikat akad KPR. Yang kedua, solusi yang sudah terlanjur KPR. Dan yang ketiga, apa yang harus dilakukan terhadap rumah hasil dari KPR. Karena ketika kita mengupas sebuah akad, maka kita melihat dari proses akadnya. Yang kedua, solusi ketika akad itu bermasalah. Dan yang ketiga adalah apa yang harus kita lakukan terhadap dampak akadnya. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. KPR ya. Berarti pakai ini aja. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. KPR ya. KPR itu misalnya kalau kita buat padanan ya, KPR. Ini kalau kita konversi ke bahasa Arab jadinya ini K. Sudah pernah ya? Sudah. Ya. Tapi ini tolong nggak usah diulang ya, nggak penting. Kata orang. Jamaah dimakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelumnya kita akan berikan pengantar dulu ya. Jadi banyak masyarakat di tempat kita, karena dulu sebelum kita marak menyelenggarakan kajian seputar muamalah, banyak di antara mereka yang sudah terjebak dalam beberapa kasus terkait masalah fikih jual beli dan transaksi yang kemudian membuat resah di masyarakat. Salah satunya adalah transaksi KPR. Makanya kita tekankan ulang bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan akad dan akad itu membingungkan, maka kita tekankan pelajari terlebih dahulu konsekuensi dari akad dan hukum yang terkait dengan akad tersebut. Satu peristiwa yang sering diulang-ulang oleh para asatidzah ketika mereka mengupas masalah fikih jual beli, yaitu kisah yang pernah dialami oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau karena konsekuensinya sebagai atau karena tanggung jawabnya sebagai Amirul Mukminin, kepala negara, beliau memberikan perhatian terhadap masalah pasar. Salah satu yang dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mensterilkan pasar Madinah dari setiap transaksi yang bermasalah. Dan cara yang beliau gunakan adalah dengan memberikan jaminan siapapun yang masuk pasar Madinah, dia harus orang yang paham fikih jual beli. Makanya beliau keliling pasar dan bertanya kepada setiap pedagang sambil membawa dirroh, tongkat kecil. Kemudian beliau bertanya kepada mereka, siapa yang tidak bisa menjawab, dipukuli pakai tongkat kecil tadi, diusir dari pasar. Dan beliau mengatakan, la yabi'u fi suqina illa man tafaqaha. Tidak boleh berdagang di pasar kami kecuali orang yang paham fikih jual beli.
Apakah ini berlaku untuk semua pasar? Jawabannya, ini hanya berlaku untuk pasar-pasar tertentu saja. Karena kemampuan Amirul Mukminin, beliau tidak mungkin membuat persyaratan seperti itu untuk semua pasar. Nanti tentu saja akan merepotkan rakyatnya, sehingga mereka tidak bisa berbisnis, tidak bisa berdagang, kecuali harus ditunggui oleh Amirul Mukminin atau ditunggui oleh pejabat negara yang memastikan bahasanya mereka paham bikin jual beli. Namun kita bisa mengambil pelajaran bagaimana perhatian negara terhadap masalah pasar. Bagian dari politik yang diberikan oleh negara Islam, pasar itu diperhatikan. Pasar termasuk di antara yang kemudian menjadi titik perhatian negara. Sampai seorang presiden turun ke lapangan untuk meneliti apakah pasarnya sudah sesuai dengan aturan syariat atau belum. Di tempat kita ini memang tidak maksimal, meskipun pemerintah sudah menyelenggarakannya. Tapi hanya sifatnya yang terkait dengan masalah kode etik. Misalnya menghindari setiap unsur penipuan. Pemerintah kita kan punya badan meteorologi ya, yang bertugas untuk apa? Mengatur atau memastikan bahasanya neraca yang dipakai di pasar itu sesuai aturan, pasti pas, timbangannya pas, ukurannya pas, dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah kita. Cuman masalah riba, kemudian masalah berbagai macam transaksi yang mengandung gharar, pemerintah tidak perhatian. Selama tidak melanggar kode etik seorang pedagang, bagi pemerintah tidak masalah. Makanya kita sebagai orang yang sadar akan pentingnya harta yang halal, maka kita memberikan perhatian yang tidak diperhatikan oleh pemerintah. Salah satu di antaranya adalah tentang masalah bagaimana hakikat sebuah transaksi yang justru mengandung unsur riba. Kemudian pernyataan yang lain juga pernah disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau pernah mengatakan, "Man ittajara qabla ayyatafaqqaha irtatama fir riba, tsumma irtatam." Siapa yang berdagang sebelum dia paham fikih jual beli, maka dia akan terjerumus ke dalam riba, tsumma irtatam. Kemudian semakin terjerumus dan semakin terjerumus. Konsekuensi ketika orang tidak paham tentang hakikat akad, maka bisa jadi dia terjerumus dalam sesuatu yang haram dan dia tidak menyadarinya. Dia semakin dalam terjerumus sehingga susah bagi dia untuk meninggalkannya. Kemudian ada satu hal yang perlu kita pastikan di sini. Secara umum ada dua motivasi besar manusia ketika mereka berbondong-bondong meninggalkan transaksi yang haram. Motivasi yang pertama, dan ini motivasi yang dimiliki oleh umumnya masyarakat. Saya meninggalkan yang haram, tujuan besarnya adalah karena saya takut kalau harta saya nanti kecampur dengan harta yang haram, maka harta saya menjadi tidak berkah. Karena tidak berkah, hasilnya tidak maksimal. Bahkan kadang sering mengalami kerugian. Ketika dapat harta cepat habis, tidak berkembang. Ketika dapat harta, kadang anaknya sering sakit, kadang sering mengalami kecelakaan, kadang sering mengalami musibah, sehingga harta yang dia dapatkan cepat habis. Terus dia berpikir, oh berarti di sini ada harta haram yang saya miliki. Maka dia tinggalkan yang haram karena khawatir nanti mengalami musibah semacam ini. Sehingga dia tinggalkan yang haram. Motivasinya untuk apa? Untuk mendapatkan harta yang lebih banyak. Kita seharusnya lebih tinggi dari itu. Ketika kita meninggalkan yang haram, jangan sebatas hanya ingin mendapatkan harta yang lebih banyak. Kita meninggalkan yang haram karena ada motivasi yang lebih besar. Apa itu motivasinya? Saya meninggalkan yang haram karena di depan saya ada hisab. Saya akan berhadapan dengan Allah dan saya harus mempertanggungjawabkan setiap harta dan penghasilan yang saya miliki. Sehingga saya ingin memastikan ketika harta yang saya miliki, transaksi yang saya lakukan tidak menjadi sumber musibah ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlepas dengan posisi dunia saya, kondisi dunia saya, apakah nanti ketika meninggalkan yang haram itu semakin menguntungkan, atau sebaliknya justru saya semakin tertimpa kerugian. Namun yang lebih prinsip adalah saya ingin memastikan ketika saya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya dalam kondisi bersih dari masalah. Karena itulah
taubat dari harta yang haram, Anda perlu camkan. Taubat dari harta yang haram tidak harus menguntungkan. Misalnya ada orang yang taubat dari harta yang haram, kemudian dia ternyata tidak untung, apakah berarti tindakannya salah? Tidak. Ada sebagian orang yang keluar dari bank dan dia berusaha untuk mencari pekerjaan yang lain, ternyata nggak dapat. Justru sebaliknya, ketika jualan rugi, ketika berdagang rugi, akhirnya dia putus asa. Katanya kalau meninggalkan yang haram hartanya semakin berkah. Ini kok sebaliknya. Saya sudah meninggalkan yang riba, meninggalkan yang haram, ternyata juga penghasilan saya malah semakin menurun. Kemudian dia menganggap, wah berarti langkah yang saya ambil nggak benar. Akhirnya balik lagi ke pekerjaan sebelumnya. Dan ini banyak terjadi di masyarakat kita. Banyak di antara mereka yang nggak kuat ketika ada konsekuensi pahit pada saat mereka meninggalkan yang haram. Sehingga apa yang terjadi? Mereka merasa bahasanya ketika meninggalkan yang haram tidak menghasilkan keuntungan, ternyata hartanya tidak semakin berkah, akhirnya mereka tinggalkan. Masih banyak para pengusaha yang dia sudah mencoba untuk meninggalkan bank. Dia sudah mencoba tidak berinteraksi dengan bank. Namun ketika dia tidak berinteraksi dengan bank, ternyata mengalami penurunan. Saya jatuh bebas, Mas. Penghasilan saya yang biasanya sekian ratus juta per bulan, sekarang tinggal sekian belas juta per bulan. Karena modal saya kurang. Akhirnya dia merasa, saya sudah tinggalkan yang haram, ternyata kok tidak semakin berkah. Balik lagi utang. Karena itulah hadirin mengatakan Allah, kita perlu memastikan meninggalkan yang haram tidak harus menguntungkan. Karena yang kita cari ketika meninggalkan yang haram bukan keuntungan dunia, bukan yang penting harta kita bertambah, tapi ada yang lebih tinggi daripada itu. Kita ingin memastikan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita menjamin harta kita tidak menjadi sumber masalah. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ada sebagian orang yang dia mau mengikuti aturan dengan cara setengah-setengah, dengan cara di pinggiran. Kalau menguntungkan dia ambil, tapi kalau tidak menguntungkan dia keluar. Yang ini Allah sebut manusia yang beribadah kepada Allah di pinggiran. Kata Allah di surat Al-Hajj ayat 11, wa minan nasi man ya'budullaha ala harfih. Ada di antara manusia yang mereka beribadah kepada Allah di pinggiran. Artinya dia tidak serius ketika mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah kepada Allah di pinggiran. Apa makna beribadah kepada Allah? Makna beribadah kepada Allah adalah mengikuti aturan Allah. Ada sebagian orang yang mengikuti aturan Allah di pinggiran. Apa yang terjadi? Fa in asabahu khairun itma'anna bi. Kalau dia mengikuti aturan Allah, kemudian dia dapat keuntungan. Kok harta saya semakin bertambah, anak saya bagus-bagus, sehat-sehat, keluarga ayam, ya. Kemudian penghasilannya bertambah. Oh, ini semuanya sebab berkah. Itma'anna bi, dia semakin yakin. Memang aturan yang saya ikuti ini benar. Agama yang saya ikuti ini agama yang benar. Berarti langkah yang saya ambil langkah yang benar. Sehingga neraca dia, apakah aturan itu benar atau salah, kembali kepada apakah ini menguntungkan secara duniawi atau tidak. Wa in asabathu fitnah. Sebaliknya, kalau dia tertimpa fitnah, in qalaba ala wajhi, maka dia berbalik arah. Dia tinggalkan aturannya. Meskipun konteks ayat ini berbicara tentang orang yang murtad. Dia murtad, keluar dari agama Islam. Kemudian kata Allah, khasirat dunya wal akhirah, orang ini rugi dunia akhirat. Jadi ada model manusia yang neraca yang dia gunakan untuk menilai apakah aturan itu benar atau salah, bukan kembali kepada masalah apakah itu datang dari Allah atau tidak, tapi kembali kepada apakah ini menguntungkan atau tidak. Ketika itu menguntungkan, dia semakin yakin ini aturan yang benar. Tapi kalau itu merugikan, dia tinggalkan. Kata Allah, khasirat dunya wal akhirah, rugi dunia akhirat. Dan masih banyak manusia yang punya prinsip semacam ini. Karena itulah hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala gerakan anti riba, gerakan mengambil harta yang halal, gerakan anti setiap tradisi yang bertentangan dengan syariat.
harus kita iringi dengan penanaman akidah yang benar. Karena masalah halal haram itu bukan domain dunia, tapi domain akhirat. Kita mengapa mengambil yang halal, kita mengapa tinggalkan yang haram, bukan semata untuk kepentingan agar harta kita bertambah, tapi karena kita ingin menjamin bahasanya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, harta kita tidak menjadi sumber musibah. Sehingga kalau orang punya prinsip semacam ini, apapun konsekuensi pahit yang akan dia alami ketika dia meninggalkan yang haram, dia tidak akan bersedih. Dia tidak akan keluar dan tidak akan meninggalkan syariat Islam. Karena kita jangan sampai seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang beribadah di pinggiran. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ayat ini berbicara tentang orang Arab Badui. Di masa silam ada orang Arab Badui yang mereka masuk Islam, datang ke Madinah membaiat Rasulullah SAW. Selesai baiat, dia pulang. Kalau sampai di rumah, nanti penghasilannya tambah, ternaknya makin tambah, sawah ladangnya bertambah, kebun kurmanya bertambah, kemudian nanti keluarganya semuanya baik-baik, anaknya banyak yang laki-laki. Maka mereka semakin yakin agama Islam itu agama yang benar. Mereka semakin mantap dengan kebenaran agama Islam. Tapi kalau dia masuk Islam, setelah sampai rumah, ternyata dapat musibah. Ternyata ternaknya tidak bertambah, banyak yang sakit, banyak yang mati, hasil panennya tidak melimpah dan seterusnya. Akhirnya mereka murtad, karena dia anggap agamanya ini tidak membawa kepada keberkahan. Dan ini yang terjadi di masyarakat kita. Ini yang terjadi di masyarakat kita. Ada sebagian orang yang mengukur benar salahnya sebuah aturan yang dia ikuti, kembali apakah itu menghasilkan atau tidak. Karena itulah ini yang prinsip yang kita ingin tekankan. Harta halal, harta haram itu domain akhirat, bukan semata masalah dunia. Sehingga ketika Bapak Ibu meninggalkan yang haram, ternyata nanti membuat konsekuensi yang pahit, kita tidak perlu bersedih. Kita tidak perlu takut, karena saya yang menjadi tujuan besarnya bukan sebatas dunia, tapi bagaimana ketika saya bertemu Allah Subhanahu wa taala, harta yang saya miliki tidak menjadi sumber musibah. Barangkali sebagian peserta yang hadir di kesempatan kali ini datang dengan penuh kecemasan. Saya datang karena kebingungan. Saya sudah punya KPR dan waktu melunasi masih lama. Dan kita bingung, kita resah dengan kondisi rumah yang kita miliki semacam ini. Kalau misalnya nanti kesimpulan akhir dari pengajian kita, rumah KPR adalah rumah yang haram, gitu. Kira-kira Bapak Ibu sanggup nggak melepaskannya? Maksudnya gimana Pak? Ya kira-kira kalau nanti kesimpulan kajian kita ternyata rumah KPR adalah rumah hasil riba, sehingga statusnya rumah yang haram, dan harta riba, harta haram tidak boleh dimiliki, maka konsekuensinya harta itu harus kita salurkan ke tempat yang sebagaimana penyaluran riba yang lain, disedekahkan. Kira-kira sanggup nggak? Di sini yang masih punya KPR belum lunas masih banyak. Oh, nggak perlu angkat tangan ya. Baik. Di sini yang baru saja ambil KPR ada? Ada ya, nggak perlu angkat tangan. Ada yang belum ambil KPR? Yang belum ambil KPR? Yang banyak ada. Yang belum ambil ada 4, berarti sisanya ambil ya. Ada 5. Baik. Anda datang dari rumah dengan satu kebingungan, bagaimana nasib rumah saya. Kita akan simpulkan di kajian pagi ini, apakah itu termasuk rumah yang halal ataukah rumah riba yang haram. Kalau misalnya, saya tanya dulu kesanggupannya ya, biar nanti nggak ramai di belakang. Kalau misalnya setelah kita mendengarkan mukaddimah tadi, kalau misalnya kesimpulan dari kajian kita di pagi hari ini, rumah KPR adalah rumah riba, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Sanggup nggak melepaskan rumah itu?
Utang tetap dilunasi, tapi rumahnya nggak boleh dipakai. Ya? Berat kan? Berat. Ya. Kenapa berat, Pak? Nah, rumahnya itu aja lah. Cuman satu itu ya? Iya. Jangankan disedekahkan, Mas. Rumah saja baru punya satu. Meskipun itu menyakitkan, kira-kira kita siap nggak untuk melepaskannya? Belum siap. Belum. Kenapa belum siap? Nanti jadinya, wah ini aturan nggak benar ini ya. Kita keluar saja dari aturan. Jadi kita masuk aturan di pinggiran. Kalau sekiranya menguntungkan, yakin benar ya. Kalau merugikan, kita keluar dari aturan. Beribadah kepada Allah di pinggiran. Baik. Anda ingin beribadah di pinggiran atau beribadah di tengah? Di tengah. Ya? Di tengah. Kenapa di tengah? Selamat. Anget ya di tengah ya. Kalau di pinggiran nanti tidak kecantol. Konsekuensi beribadah di tengah adalah apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Meskipun itu pahit, prinsip kita sami'na wa ata'na. Enggak pakai nawar. Meskipun bisa jadi itu pahit. Saya kasih contoh. Bagaimana sikapnya para sahabat yang menunjukkan semangat mereka sami'na wa ata'na ketika mereka mendapatkan aturan meskipun aturan itu pahit bagi pribadinya. Dulu ada seorang sahabat namanya Abu Talha. Beliau suami dari Ummu Sulaim, ayah tirinya Anas bin Malik. Dan Abu Talha ini punya kebiasaan suka membawa dan menjaga harta anak yatim. Satu ketika Abu Talha pernah dititipi harta anak yatim. Nilainya sangat banyak. Itu harta warisan. Kemudian oleh Abu Talha, ini duit banyak, daripada nganggur tidak berkembang, maka lebih baik saya kembangkan. Akhirnya apa yang terjadi? Duit yang nilainya sangat banyak tadi oleh Abu Talha dipakai untuk kulaan khamar sebelum khamar diharamkan. Kok bisa Abu Talha milih khamar? Karena khamar itu di Madinah murah. Tapi kalau sudah dijual ke Syam, ke daerah dingin di sebelah utara ya, nilainya bisa jadi sangat mahal. Akhirnya oleh Abu Talha, daripada duit ini nganggur, maka lebih baik saya kembangkan. Dipakailah kulaan khamar. Apa yang terjadi? Setelah beliau kulak khamar ditaruh di gudang, jumlahnya banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang mengharamkan khamar. Berapa kira-kira kerugian Abu Talha? Banyak sekali. Beliau harus menanggung kerugian harta yang beliau gunakan untuk beli khamar. Dan yang kedua ditambah lagi ada beban moral yang harus beliau tanggung. Kenapa harus ada beban moral? Ini harta anak kecil, anak yatim lagi. Sehingga mungkin akan muncul persangkaan di tengah masyarakat bahwa Abu Talha memanfaatkan harta anak kecil, menyalahgunakan harta anak yatim. Itu kan lebih menyakitkan, Pak. Sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah merasa kerugian, sudah mendapatkan kerugian. Yang kedua, beliau juga menjadi bahan ejekan dari masyarakat yang lain. Karena itulah hadirin makan Allah, begitu turun ayat yang mengharamkan khamr, Abu Talha stres. Mungkin kalau kita lebih dari sebatas stres. Barangkali kali itu kita yang mengalami bunuh diri, Pak. Abu Talha stres, Pak. Setingkat Abu Talha, manusia seorang sahabat. Akhirnya beliau mondar-mandir menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngapain beliau menemui Nabi? Beliau menemui Rasulullah SAW untuk mencari solusi. Bukan pembenar, tapi barangkali ada solusi yang bisa saya ambil untuk menyelamatkan harta anak ini. Pertama yang ditanya oleh Abu Talha kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya punya khamar banyak, itu harta anak yatim. Apakah ini tidak termasuk pengecualian? Barangkali ini jadi darurat karena ini hartanya anak yatim. Apa kata Rasulullah SAW? La ahrikha, enggak boleh buang. Pulang Abu Talha dengan membuat jawaban yang tidak dia inginkan. Selang beberapa waktu balik lagi beliau. Yang kedua ini Abu Talha ingin mengusulkan sesuatu. Apa yang diusulkan oleh Abu Talha? Ya Rasulullah,
afala naj'aluhu khallan. Ya Rasulullah, boleh enggak khamr itu saya jadikan sebagai cuka? Boleh enggak khamr itu saya jadikan sebagai cuka? Cuka halal atau haram? Halal haram? Halal. Apa dalilnya? Suka makan tapi. Cuka makan. Emang ada cuka yang lain, Pak? Mungkin. Oh, mungkin. Kalau kita di dapur ada suka makan. Cuka halal ya. Dalilnya Rasulullah SAW pernah makan pakai cuka. Beliau makan roti atau makan makanan yang lain ditutul cuka. Sambil beliau mengatakan, ni'mal idam al-khal. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Kalau enggak ada yang lain. Artinya juga halal. Maka Abu Talha datang kepada Rasulullah SAW mencari celah, barangkali ini diperbolehkan. Ya Rasulullah, afala naj'aluhu khallan? Ya Rasulullah, boleh enggak saya ganti sebagai cuka? Saya fermentasi ulang ini khamar, kemudian nanti bisa menjadi cuka. Apa jawab Nabi SAW? La ahlika. Tetap enggak boleh, buang itu khamar. Sudah, enggak ada pilihan yang lain. Ulang Abu Talha. Dan untuk kali ini beliau kuatkan prinsip harta yang haram meskipun merugikan harus dibuang. Beliau perintahkan kepada Anas bin Malik, buang wahai Anas, karena saya tidak butuh harta semacam ini, meskipun itu merugikan. Akhirnya dibuang semua khamrnya bersamaan dengan para sahabat yang lain yang membuang khamrnya. Baik. Setelah beliau tahu kalau itu apa? Haram. Nanti kalau misalnya di depan, setelah kita tahu bahasanya hasil KPR adalah haram, buang itu rumah, sanggup? Ya? Sanggup tidak? Teori sanggup. Secara teori? Sanggup. Kenapa? Saya sanggup. Coba ada yang sanggup angkat tangan? Ada yang sanggup seperti ini? Sanggup? Sanggup. Sudah punya KPR belum? Belum. Karena belum jadi yang sanggup. Teori ya, jadi teori. Secara teori sanggup. Jadi bagi para sahabat harta yang haram ini merugikan akhirat. Bagi dia nekat untuk membuangnya, sekalipun itu harus merugikan dirinya. Kisah yang lain yang pernah dialami oleh seorang sahabat bernama Suhaib bin Sinan. Beliau berkunyah Abu Yahya. Suhaib bin Sinan mempertaruhkan kekayaannya yang sangat banyak demi membebaskan dirinya untuk bisa ketemu Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, beliau awalnya adalah orang merdeka, kemudian dijual oleh seseorang, dijadikan sebagai budak, terus melarikan diri, datang ke Mekah ketemu Rasulullah SAW dan membaiat Nabi menjadi kaum muslimin. Dan karena beliau punya keahlian pandai besi, dia bisa membuat senjata, bisa membuat baju besi, bisa membuat tameng dan seterusnya. Akhirnya beliau menjadi orang yang sangat kaya raya di Mekah. Sementara beliau tidak punya keluarga di Mekah karena beliau bukan orang Mekah. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika Suhaib mau hijrah ke Madinah, dihadang oleh orang-orang musyrikin. Kamu kok enak, dulu datang nggak bawa apa-apa jadi orang kaya, sekarang mau pergi dengan membawa kekayaan. Nggak boleh. Karena dia nggak punya keluarga di Mekah. Akhirnya apa kata Suhaib? Begini, saya mau menyampaikan satu syarat kepada kalian. Apa syaratnya? Tak tunjukkan di mana persembunyian harta saya, namun dengan satu syarat, bebaskan saya untuk ketemu Nabi SAW di Madinah. Terus mereka setuju. Akhirnya ditunjukkan harta yang dimiliki oleh Suhaib selama beliau bekerja sebagai seorang pandai besi. Ditunjukkan, saya punya harta tak simpan di gua ini, di tempat ini, silakan ambil semuanya, saya nggak butuh. Yang penting saya selamat. Akhirnya mereka setuju. Suhaib diizinkan untuk berangkat hijrah ke Madinah. Sebagai gantinya ditebus dengan apa? Semua harta yang dia miliki. Allah turunkan wahyu kepada nabinya, menceritakan tentang kejadian yang dialami oleh Suhaib. Sesampainya di Madinah, Suhaib nggak cerita apapun. Nabi SAW menyambut kedatangan Suhaib dengan mengatakan, Rabihal bai' ya Aba Yahya, Rabihal bai' ya Aba Yahya. Perdagangan yang sangat menguntungkan wahai Abu Yahya. Perdagangan yang sangat menguntungkan, melepaskan harta yang kita miliki dalam rangka menjaga aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berdagang dengan Allah. Di depan Anda
ada dua pilihan antara melepaskan harta yang haram atau mempertahankan harta yang haram. Ketika hasil kajian nanti, saya ulangi lagi ya, ternyata KPR adalah sesuatu yang haram, rumahnya haram, siap nggak untuk dilepaskan? Siap. Motivasi yang kedua belum cukup. Perlu motivasi yang ketiga. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berhadapan dengan aturan Allah, mental butuh kita siapkan. Disitulah akidah bermain. Kalau kita menjadi manusia yang akidahnya kuat, ideologinya kuat, maka bagi kita meninggalkan sebagian kepentingan dunia tidak ada masalah. Yang penting ketika saya meninggalkan semua ini, saya bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Karena kita sedang berdagang dengan Allah. Dan bentuk perdagangan itu adalah kita berikan sebagian harta kita untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan lanjutkan dulu ya. Ada satu ayat yang bisa kita ambil pelajaran, bahasanya harta halal haram itu domain akhirat, bukan sebatas domain dunia. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an terkadang menyebut ancaman dengan kata wail. Di juz amma ada dua ya. Pertama, wailun lil mutaffifin. Yang kedua, wailun likulli humazatin lumazah. Coba Anda lihat lanjutannya. Ayat yang Allah awali dengan kata wail rata-rata diiringi dengan masalah dunia, masalah halal haram. Wailun lil mutaffifin, celakalah bagi orang mutaffif. Ini Allah berbicara tentang orang yang semangatnya ketika jualan ingin mendapatkan keuntungan dengan cara menipu. Kalau dia menjual semangatnya mengurangi, tapi kalau beli semangatnya apa? Ingin dilebihkan. Ketika dia bekerja semangatnya mengambil hak, tapi ketika menunaikan kewajiban dia malas-malasan. Dan itu potret manusia yang mutaffif. Yang kedua, wailun likulli humazatin lumazah. Allah Subhanahu wa taala menyebut kata wail dan Allah berbicara tentang kebiasaan buruk. Ada orang yang suka menghitung hartanya. Allazi jama'a malan wa addada. Yahsabu anna malahu akhlada. Celakalah al-humaza wal lumazah. Siapakah itu? Dia adalah orang yang punya kebiasaan suka ngumpul-ngumpulkan harta. Wa addadahu, terus dihitung. Suka menghitung-hitungnya. Kadang ada sebagian di antara kita yang hobi buka lemari ngitung duit. Sebelum tidur buka lemari ngitung duit, utuh, kembalikan, tidur. Setelah tidur buka lemari ngitung duit, rekeningnya dibuka, bagus ya, positif, dikembalikan. Itu konteks masa silam. Kalau sekarang orang lebih suka melihat saldo rekening. Sebentar-sebentar dia lihat saldo rekeningnya. Ketika buka internet, lihat saldo rekening. Dikit-dikit lihat saldo rekening. Matanya hijau gara-gara melihat saldo. Alladzi jama'a malan wa addada. Dia mengumpulkan harta dan suka menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia menyangka hartanya itu bisa menjadikan dia kekal di dunia. Nek dunyaku oke, insyaallah uripku sehat, insyaallah fasilitas banyak. Dia menyangka demikian. Dan Allah awali ancaman semacam ini dengan kata wail. Karena itulah dalam masalah pembahasan tentang halal haram dikaitkan oleh Allah dengan akhirat. Karena orang akan bisa lebih waspada dan berhati-hati ketika dia mengingat akhirat. Sehingga dia bisa menahan dirinya tidak terlalu bernafsu dengan dunia pada saat dia ingat akhirat. Makanya cara yang paling mujarab untuk bisa membuat keseimbangan agar kita tidak terlalu bernafsu dengan dunia adalah tandingi dengan akhirat. Ada pesan yang pernah disampaikan oleh Hasan Al-Basri. Idza ra'aita ar-rajula yunafisuka fid dunya fanafisu fil akhirah. Kalau kamu melihat ada orang yang mengalahkan potensimu, mengalahkan kemampuanmu dalam masalah dunia, maka kalahkan dia dalam masalah akhirat. Karena dunia itu madunya akhirat.
Dunia adalah madunya. Ketika Anda lebih berpihak kepada dunia, nanti akhiratnya lupa. Dan sebaliknya ketika Anda maksimal di akhirat, dunia akan Anda lupakan. Sehingga obat yang paling mujarab untuk mengobati ketika kita menghadapi masalah dunia adalah kembali kepada akhirat. Kenapa kok saya jadi miskin, penghasilan saya menurun, saya harus melepaskan harta A, harta B? Kalau Anda ingat akhirat, ini akan jadi mudah. Ini akan jadi ringan. Karena akhirat itu pesaingnya dunia. Kemudian hadirin bukan Allah, kita juga perlu untuk mengingat bahasanya orang yang sesuai dengan aturan Allah, setiap transaksi yang sesuai dengan aturan Allah itu lebih menenangkan. Dan kita ketika bertransaksi sementara kita dalam kondisi tenang, lebih baik daripada ketika kita melakukan akad sementara kita was-was, kita ketakutan, jangan-jangan ada yang haram. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati bisa menjadi tenang. Allah katakan, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati bisa menjadi tenang. Apa makna zikrullah? Makna zikrullah kata Ibnu Qayyim itu ada dua. Kita dulu ketika belajar bahasa Indonesia kita mengenal ada frase ya, gabungan dua kata yang kemudian menjadi satu kata. Misalnya kunci masjid. Nah, dalam frase ini kita diperkenalkan ada di sana yang bentuknya DM atau MD. Ada diterangkan menerangkan atau menerangkan diterangkan. Penggunaan ini juga ada dalam bahasa Arab. Kata Ibnu Qayyim, zikrullah itu bentuknya frase. Zikr dan Allah. Zikr dari kata zikr dan kata Allah. Kata beliau, gabungan dari dua kata ini bisa bermakna DM, bisa bermakna MD. Bisa di situ Allah sebagai objek atau kata Allah sebagai subjek. Terus bagaimana penjelasannya? Kalau zikrullah kita pahami Allah di situ sebagai objek, maka maknanya adalah kita menyebut nama Allah dalam zikir yang kita baca. Dan itulah yang dimaksud dengan zikrullah dalam arti mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Kita membaca la ilaha illallah, kita membaca subhanallah walhamdulillah, Allahu akbar, wa la ilaha illallah dan seterusnya. Kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya. Allah menjadi objek dalam arti nama Allah kita sebut. Kemudian Allah di situ juga bisa menjadi subjek. Apa maknanya? Allah Subhanahu wa taala menjadi subjek, zikrullah dimaknai dengan peringatan yang diturunkan oleh Allah. Sehingga makna zikrullah artinya adalah menyesuaikan diri dengan peringatan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia kata Allah bisa menjadi tenang dengan dua hal ini. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan zikrullah hati bisa menjadi tenang? Makna yang pertama adalah bukankah dengan menyebut nama Allah hati kita bisa menjadi tenang? Atau makna yang kedua, bukankah dengan menyesuaikan diri dengan aturan Allah maka hati kita menjadi tenang? Dan dua-duanya benar. Apa dalil kalau zikrullah bisa dimaknai peringatan dari Allah? Dalilnya firman Allah ketika Allah berbicara tentang kewajiban sholat Jumat. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang yang beriman, kalau kamu sudah dipanggil untuk menuju Jumatan, maka bersegeralah menuju zikrullah. Maksudnya apa? Bersegeralah tahlilan. Begitu? Tidak ya? Maka bersegeralah untuk menuju Jumatan. Padahal Bapak Ibu bisa lihat, isi dari Jumatan itu apa, Pak? Tahlilan, yasinan atau apa? Isinya apa? Mendengarkan khutbah. Khatib menyampaikan zikrullah.
dalam arti khatib menyampaikan peringatan-peringatan Allah. Karena isi dari Jumatan bukan zikir jama'i, bukan tahlilan, bukan yasinan, tapi isi dari Jumatan adalah peringatan yang disampaikan oleh khatib yang mengutip dari Al-Quran dan Sunnah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut peringatan ini dengan zikrullah. Karena itulah hadirin maka Allah barangkali sedikit merugikan. Namun kita yakin saya ingin menyelamatkan diri di akhirat. Dan kita ingin ketika kita bertransaksi kita merasa tenang. Dan itulah tujuan kehidupan yang puncak bagi kita. Karena ketika hati menjadi tenang, maka kita lepas pikiran. Berbeda ketika ada orang yang melakukan akad, melakukan aktivitas, namun dia tidak punya panduan syariat, maka dia akan kebingungan. Mungkin akan muncul keresahan dan seterusnya. Karena itulah hadirin makan Allah, bertahun-tahun kita sudah bermuamalah dengan riba. Hasil dari KPR 15 tahun, sekarang tinggal 5 tahun, berarti sudah 10 tahun ya. Tinggal masalahnya apakah nanti sanggup melepaskannya atau tidak, karena tinggal 5 tahun. Kemudian belum lagi kita melakukan transaksi yang lain, ada leasing dan seterusnya. Kalau ini tidak diiringi dengan pemahaman terhadap aturan Allah, saya yakin akan selalu meresahkan diri kita. Baik. Karena itulah sesuai dengan aturan itu menenangkan. Kemudian kita akan masuk bagaimana hakikat KPR. Sebelumnya kita akan bahas tahapan pengajuan KPR. Kenapa kita perlu melihat seperti ini? Karena akad KPR itu termasuk akad yang baru. Dalam arti tidak dibahas dalam fikih-fikih klasik di masa silam. Karena di masa silam belum ada. Abu Bakar tidak pernah melakukan KPR ya. Umar juga nggak pernah buka KPR. Sahabat-sahabat yang lain nggak pernah mengadakan transaksi KPR. Sehingga kalau kita mau cari di kitab-kitab klasik nggak ketemu. Nah, ketika kita menjampatkan ini termasuk bagian dari bagian yang baru, maka kita harus melihat lebih dekat bagaimana hakikatnya. Lalu kita nanti akan melihat dari sisi dalil, bagaimana pendekatan dari fikih, kemudian kesimpulan dari dalil. Baik, tahapan pengajuan KPR yang kita tayangkan di depan ini berdasarkan konsultasi saya kepada 2 orang. Pertama, saya konsultasi kepada salah satu developer ya. Kemudian setelah itu saya koreksikan ke salah satu karyawan bank. Dan dia ketua cabang di Jogja, salah satu bank syariah di tempat kita. Kemudian dia koreksi dan hasilnya seperti ini. Jadi insya Allah apa yang ada di depan Bapak Ibu termasuk data yang insya Allah valid sesuai dengan realita yang ada. Coba kita lihat, kurang lebih ada 10 tahapan. Pertama, nasabah cek lokasi. Jika berminat, maka dia datang ke developer, menyerahkan berkas-berkas yang dibutuhkan oleh developer untuk kelanjutan transaksi. Jika memenuhi kriteria kelayakan, rumah cocok, harga cocok, ya, kemudian lokasi cocok, maka konsumen nasabah bayar DP dengan persentase sesuai kesepakatan. Misalnya dia minta 30% atau 10% sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya pengajuan KPR ke bank dan dilakukanlah BI checking. Untuk apa dilakukan BI checking? Untuk apa dilakukan BI checking? Untuk ACC, untuk menilai apakah orang ini jujur atau tidak. Gitu ya. Untuk menilai apakah orang ini jujur atau tidak. Jadi zaman kita sudah mulai aneh ya. Kalau di masa silam, ketika kita baca hadis, ada perawi hadis namanya fulan. Maka untuk menentukan apakah fulan ini orang yang jujur atau tidak, hadisnya diterima atau tidak, penilaiannya kembali ke siapa? Para ulama. Bagaimana komentar para ulama tentang beliau? Oh, fulan itu thiqah, fulan jujur, fulan sabar dan seterusnya. Hadisnya bisa diterima. Nah, di zaman kita tingkat kejujuran seseorang itu bisa diukur dengan BI checking. Bagaimana si fulan ini jujur atau tidak? Coba di tracking pakai BI checking. Kalau BI checkingnya bilang jujur, berarti dia jujur. Sampai ada manusia yang punya prinsip.
silahkan undang sebanyak-banyaknya bank untuk memberikan utang ke perusahaan Anda. Karena setiap bank yang merestui utang Anda, berarti bank itu menilai Anda adalah orang yang jujur. Semakin banyak bank yang menilai jujur, berarti Anda memang orang yang betul-betul jujur. Subhanallah. Tingkat kejujuran seseorang di zaman sekarang dikembalikan kepada orang fasik. Kalau dulu yang menilai ulama, sekarang yang menilai orang fasik. Yang menilai mereka yang bermain di dunia riba. Pakai tracking BI checking. Anda kalau bisa jangan terlibat ya. Sehingga ketika nama Anda dicari BI checking, ya, tidak ketemu. Alhamdulillah. Berarti ini orang yang belum dinilai oleh BI checking. Baik. Kemudian setelah BI checking, verifikasi. Ketika dia memenuhi persyaratan, BI checkingnya semuanya hijau, tidak bermasalah, bukan termasuk kolektor, diluluskan. Jika semua memenuhi, maka terbitlah SP3K. Intinya adalah surat persetujuan KPR. Kemudian nasabah dan developer serta bank bertemu, dilakukan transaksi KPR di depan notaris. Bank bayar tunai dana ke developer, selanjutnya nasabah angsur KPR ke bank. Baik, ini kira-kira tahapan terjadinya KPR. Saya mau tanya, dari tayangan di depan itu, ada berapa orang yang terlibat dalam transaksi KPR? Ada berapa? 4 atau 5? Coba dihitung dulu, ada berapa? Ada Pak? Coba kita hitung. Pertama siapa? Nasabah. Yang kedua? Bank. Yang ketiga? Developer. Yang keempat? Notaris. Yang keempat notaris. Sudah? Ada 4 orang yang terlibat dalam satu akad. Padahal barang yang dijual berapa? 1. Barang yang dijual 1, yang berebut dapat keuntungan 4. Yang berebut dapat keuntungan 4. Transaksinya 1. Nah, inilah yang kemudian membuat keanehan dalam transaksi ini. Normalnya dalam sebuah akad jual beli itu kan seharusnya hanya ada 2 orang yang terlibat ya, penjual dan pembeli. Normalnya, ya meskipun kalau misalnya di situ ada makelar, tapi makelar kan dia posisinya sebagai wakil dari penjual atau wakil dari pembeli. Tapi secara umum normalnya hanya 2. Kalau nggak penjual sebagai orang yang punya barang, atau pembeli sebagai orang yang butuh barang. Karena itu kalau ada akad jual beli yang terlibat lebih dari 2, misalnya 3 orang, apalagi 4 orang, maka kita bisa pastikan 2 yang terlibat ini adalah penyusup. Loh, ngapain kamu datang ke sini? Baik. Kira-kira yang paling utama dalam transaksi ini hanya ada 2 pihak. Siapa dan siapa? Developer sebagai apa? Penjual, pemilik rumah. Yang kedua, nasabah sebagai apa? Pembeli, orang yang butuh rumah. Ada 2 sisanya, bank dan notaris. Baik, untuk notaris kita toleransi. Notaris hadir di situ karena dia menjadi saksi dan sekaligus pencatat transaksi. Sementara bank ini perlu kita pertanyakan, wahai bank, kenapa kamu hadir di sini? Apakah bank seorang penjual? Tidak. Apakah bank pembeli rumah? Tidak. Bank bukan penjual, bank bukan pembeli. Namun bank hadir di situ. Maka kita bertanya-tanya, wahai bank, kenapa kamu hadir di sini? Oh, saya hadir, saya datang karena dalam rangka memberi bantuan. Saya datang untuk memberi bantuan utang. Terpuji nggak Pak ya? Amal soleh ya. Masya Allah, alhamdulillah ya. Kok pas banget. Aku utang tonggo pas lagi butuh, utang tonggo, utang dulu langsung ngekei utang. Tiba-tiba kamu datang untuk memberi bantuan utang. Amal soleh nggak ini? Amal soleh. Maka kehadiran bank dalam rangka untuk memberikan amal soleh perlu ditolak kan? Berat. Kenapa dipermasalahkan? Kalau dia melakukan penawaran yang sangat indah, memberikan tawaran utang di saat Anda butuh.
Ribanya. Itu kan baik ya. Cuman yang jadi masalah satu. Apa masalahnya? Bank maunya nulung kalau mentung. Kalau dia nulung saja, alhamdulillah kita terima dengan tangan yang sangat terbuka. Bila perlu kita doakan semoga nanti jadi bank yang berkah. Namun sayangnya ketika dia datang memberi bantuan, dia mau mentung, nulung karo mentung. Karena itu hadirin bukan Allah. Dari sini nanti kita akan membuat kesimpulan sebenarnya hakikat dari transaksi ini seperti apa. Ada 4 pihak yang terlibat di situ. Pertama, developer sebagai pemilik barang, properti. Yang kedua, konsumen sebagai pembeli barang. Yang ketiga, bank sebagai penyedia dana talakan tunai. Dan yang keempat, notaris sebagai saksi dan pencatat transaksi. Anda jangan pahami notaris hanya sebatas sebagai pencatat. Karena fungsi notaris tidak hanya itu. Notaris bukan notulen. Tapi notaris juga bertanggung jawab apakah akad yang dilakukan itu sudah sesuai undang-undang di negara kita atau belum. Makanya tanggung jawab notaris tidak hanya sebagai pencatat, tapi dia sebagai apa? Sebagai apa? Saksi. Karena itu kalau ada hadis yang berbunyi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat 5 orang gara-gara transaksi riba. Yang makan, yang memberi makan, yang tukang catat dan 2 saksinya, maka notaris kena berapa? Ya, kena 2. Yang menikmati ribanya bank, yang paling soroh notaris. Yang paling menyakitkan notaris. Kenapa kok notaris, Pak? Dalam hadis ini dia kena 2 kali laknat. Dia sebagai tukang catat dan dia juga sekaligus jadi saksi. Sehingga notaris itu kena laknat 2 kali. Makanya daripada seperti ini mending notarisnya berubah jadi bank ya. Nanti kena laknat 1. Baik. Sekarang kita akan lihat dari alur transaksi di atas, ini sebenarnya kalau kita lihat dari dekat, ada berapa kali transaksi dan ada berapa kali akad? Di makalah ditulis nggak Pak? Ada ya. 1 sampai 10. Halaman berapa ini? Halaman terakhir ya. Hakikat KPR. Silakan Anda lihat tahapan pengajuan KPR. Sudah? Dari tahapan yang Anda lihat itu, kita bisa simpulkan di situ ada 2 akad, ada 2 transaksi. Ada 2 transaksi. Sekarang saya meminta Anda tentukan transaksi yang pertama transaksi apa dan transaksi yang kedua transaksi apa. Yang pertama transaksi apa? Transaksi apa? Jual beli. Transaksi jual beli. Dari mana Anda tahu transaksi jual belinya? Dari 10 tahapan ini di nomor berapa transaksi jual belinya? Di nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3 ini transaksi jual beli. Di nomor 3 transaksi jual beli. Sudah? Selanjutnya transaksi yang kedua adalah transaksi utang piutang. Nomor berapa transaksi utang piutangnya? Nomor berapa? Kalau 10 ini bayar utang ya. Berarti kan sebelumnya transaksi utang piutangnya. Nomor berapa? Nomor 9. Bank bayar tunai dana ke developer, ngutangi nasabah yang kekurangan dana. Sudah? Berarti di situ ada berapa transaksi? 2. Yang pertama jual beli, yang kedua utang piutang. Coba kita tulis ya. Saya pinjam stand mic. Ini sudah pakai batu ini. Ini aja bisa. Dalam KPR ada 2 transaksi. Tadi Anda sudah sebutkan, yang pertama adalah transaksi jual beli. Ini antara siapa dengan siapa? Antara developer
developer dengan nasabah. Sudah? Ditandai dengan apa? Dengan adanya akad plus DP. Baik, Anda bisa lihat di nomor 3. Jika memenuhi kriteria kelayakan, bayar DP dengan persentase sesuai kesepakatan. Berarti mereka sudah layak, sudah melakukan kesepakatan. Rumah ini di sini saya cocok, ya. Ukuran sekian saya cocok, harga sekian saya cocok. Kemudian dia bayar DP dan developer setuju dengan kesepakatan yang mereka buat. Berarti terjadilah akad jual beli. Apa konsekuensi setelah terjadi akad jual beli? Apa konsekuensinya? Apa konsekuensi setelah terjadi akad jual beli? Dulu sudah pernah kita bahas perpindahan hak milik, ya. Terjadi perpindahan hak milik atau intikal milkiyah. Terjadi ini, ya. Sehingga rumah sudah menjadi milik nasabah sejak poin nomor berapa? Nomor 3. Begitu nasabah sudah bayar DP ke developer, maka hakikatnya rumah ini sudah menjadi milik developer, sudah menjadi milik nasabah. Kemudian berikutnya akad apa? Utang piutang. Terjadi antara siapa dengan siapa? Nasabah dengan bank. Nasabah dengan bank. Terjadi akad utang piutang antara nasabah dengan bank. Sudah? Ditandai dengan apa? Dengan bank transfer tunai ke developer untuk pembayaran rumah yang kurang. Begini kan? Baik. Konsekuensinya apa? Ya. Nasabah harus mengangsur dengan ada bunga. Baik. Sehingga akad yang nomor 2 ini menjadi apa? Bermasalah. Karena akadnya akad transaksi ribawi, di mana bank memberikan utang kepada nasabah, namun dengan ketentuan bank harus mendapatkan margin. Baik. Pertanyaan saya berikutnya, rumah didapatkan dari akad yang mana? Rumah itu didapatkan dari akad nomor 1 atau nomor 2? Nomor yang mana? 1 atau 2? 2. Rumah itu dari akad jual beli atau dari akad utang? Dari akad yang mana? Campuran. Utang atau jual beli? Campuran. Ada cash, ada. Dari akad utang. Berarti andaikan tidak utang, rumah nggak ada. Ada. Dua-duanya atau salah satunya? Ulama beda pendapat ini. Rumah itu didapatkan dari akad jual beli atau dari akad utang? Dari akad. Ya. Yang benar rumah itu didapatkan dari akad jual beli. Jawabannya adalah rumah didapatkan dari akad yang mana? Dari akad jual beli. Dari akad jual beli. Karena ketika utang jual belinya sudah berlangsung dan sudah terjadi intikal milkiyah, perpindahan hak milik. Dipindah dia. Dengan nomor 3 ini maka rumah sudah menjadi milik nasabah. Meskipun belum dilakukan secara administrasi, belum ada AJB, belum ada akte dan seterusnya. Tapi dari sisi prinsip dalam masalah transaksi, ketika akad sudah terjadi, maka terjadinya intikal milkiyah. Nah, sehingga rumah didapatkan dari hasil akad jual beli. Sudah? Jual beli itu hukumnya apa? Sementara jual beli hukumnya mubah.
Berarti kesimpulannya, berarti rumah didapatkan dari hasil akad yang halal atau haram? Halal. Yang mana? Halal. Coret yang tidak perlu. Halal atau haram? Coret haram. Coret haramnya. Yang dicoret yang mana? Haramnya. Haram. Bukan yang halal. Bukan. Rumah didapatkan dari hasil yang Halal. Yang itu. Sehingga rumah itu adalah rumah yang halal. Karena itu kesimpulannya, kajian pagi hari ini Anda catat dengan baik ya. Rumah hasil KPR adalah rumah yang halal. Walhamdulillah. Senang banget yang di depan saya ya. Wis deg-degan Pak ya. Walhamdulillah. Jadi rumah hasil KPR itu rumah hasil yang halal karena dia didapatkan dari akad jual beli. Meskipun uang dari hasil jual beli itu melalui utangan bank. Saya kasih ilustrasi untuk semakin meyakinkan bahasanya itu rumah yang halal. Misalnya ada dua orang. Bejo punya sebuah rumah. Di samping Bejo ada tanah yang cukup lebar. Oleh pemiliknya mau dijual. Pak, tanah ini mau saya jual. Dia nembung ke Bejo. Dia bilang ke Bejo, daripada nanti dibeli oleh orang lain, lebih baik Anda yang beli karena Anda tetangga. Tapi Bejo nggak punya duit. Tanah ini ditawarkan 500 juta. Akhirnya Bejo cari-cari utangan, ketemulah Mukidi. Di Mukidi saya utang 500 juta untuk beli tanah di samping saya. Murah itu tanahnya 500 juta. Terus Mukidi bilang, baik saya sanggup untuk ngasih utangan 500 juta. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Nanti kalau saya kasih utangan 500 juta, kamu ketika nyicil tolong dikasih kelebihan 50 juta aja nggak apa-apa. Terus Bejo, ya wis apa-apa. Akhirnya dikasihlah 500 juta. Mungkin ditransfer ke Bejo 500 juta. Lalu oleh Bejo uang 500 juta ini dipakai untuk membeli tanah di sebelah rumahnya. Baik, yang mau saya tanyakan, tanah ini tanah halal atau tanah haram? Halal. Tanah halal. Tanah ini tanah yang halal. Kenapa tanah halal? Karena didapatkan dari hasil yang halal. Dan hasil halal itu tentunya adalah jual beli. Selama didapatkan dari akad yang halal, maka hasilnya adalah halal. Sehingga tanah ini tanah yang halal. Anda mau beli rumah, tapi Anda tidak punya uang tunai. Sementara developer tidak melayani kredit dalam kurun yang panjang. Karena itu Anda hanya bisa bayarkan, saya punya uang sekian. Baik, ini saya jadikan sebagai cicilan pertama pembayaran awal DP. Nah, ketika itu dilakukan, maka Anda sudah mendapatkan rumah tadi. Terjadilah intikal milki. Sudah? Cuman Anda punya kewajiban harus nyari uang tambahannya untuk memenuhi yang diinginkan oleh developer. Anda utang bank, tapi bank memberikan syarat utang di tempat kami ada marginnya. Dan Anda setuju, akhirnya Anda dapat utang itu, terus Anda gunakan untuk menebus kekurangan beli rumah. Maka pertanyaannya, rumah ini rumah yang halal atau haram? Rumah yang halal. Karena rumah ini kita dapatkan dari hasil jual beli, bukan dari hasil transaksi riba. Sudah? Sehingga walhamdulillah rumah hasil KPR tidak perlu disedekahkan. Silakan dinikmati, silakan digunakan, mau dikontrakkan silakan, mau dijual ke orang lain silakan. Sedekahkan boleh. Kalau mau disedekahkan juga silakan. Panitia kajian siap menampung ya. Kemudian selanjutnya kita akan bahas terus bagaimana solusi bagi mereka yang sudah terlibat KPR dan dia belum lunas. Bagi Anda yang sudah lunas KPR tidak jadi masalah. Rumah itu silakan Anda manfaatkan dan silakan Anda gunakan. Tapi bagi Anda yang belum lunas KPR, apa yang harus dilakukan? Ada kesalahan yang dilakukan oleh mereka yang melakukan akad KPR. Kesalahan mereka yang melakukan akad KPR. Apa kesalahannya?
Kesalahannya adalah dia melakukan transaksi riba dengan bank. Yang kedua, dia memberi riba ke bank. Bentuknya apa ini? Bentuknya apa? Bunga. Dia memberi bunga. Baik. Kesalahan nomor 2, nomor 1, ini nomor 2. Kesalahan nomor 2 ini dilaknat oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, la'ana Rasulullah SAW akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidih. Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba, yang memberi makan riba. Sehingga posisi bapak ibu sebagai nasabah ngasih bunga ke bank itu kena dosa laknat tadi. Bagi anda yang sudah pernah ngangsur KPR selama 10 tahun, berarti anda ngasih bunga ke bank, ngasih riba ke bank selama 10 tahun. Dan itu dosa laknat. Meskipun kita tidak termasuk orang yang makan riba, tapi kita menjadi orang yang memberi makan riba. Dan memberi makan riba termasuk dosa besar. Yang kedua, akad transaksi ribanya. Ini bisa dihilangkan enggak? Ini bisa dihilangkan enggak? Enggak bisa, itu sudah terjadi kemarin. Waktu kita melakukan akad nomor 4. Kemudian diverifikasi, maka di saat itulah kita melakukan akad ribawi. Kita melakukan kesepakatan riba. Dan ini tidak mungkin bisa dihapus. Anda kan nggak bisa mencabut. Saya nggak jadi KPR. Ya tetap akadnya sudah terjadi di masa silam. Kecuali kalau Anda bisa mundur waktu. Saya mau menjadi manusia 10 tahun sebelum ini. Dan nggak bisa. Sehingga nomor 1 ini tidak bisa dihilangkan. Karena itulah konsekuensi dari nomor 1, banyak bertaubat. Mohon ampun kepada Allah karena saya telah melakukan akad ribawi dengan bank. Nah, yang nomor 2 ini Anda bisa mengupayakan, bentuknya adalah memperkecil nilai riba yang Anda bayarkan ke bank. Memperkecil nilai riba yang Anda bayarkan ke bank. Caranya gimana, Pak? Anda lakukan penawaran bagaimana caranya agar margin yang didapatkan oleh bank itu semakin kecil. Jangan semakin ditambah, karena kalau semakin ditambah, semakin banyak kita memberikan riba, berarti semakin banyak kita memberi makan riba. Dan itu dosanya semakin besar. Sehingga yang nomor 2 ini bisa diperjuangkan. Caranya, perkecil nilai bunga untuk bank. Silakan perkecil nilai bunga untuk bank. Kalau misalnya Anda bisa melakukan cicilan lebih cepat dan bunganya dipangkas, itu lebih bagus. Kemudian hindari setiap bentuk penalti, karena berarti semakin mempertambah nilai bunga yang kita berikan dan memperbesar dosa memberi makan riba. Baik. Sehingga untuk yang nomor 2, solusi bagi mereka yang sudah terlibat KPR, silahkan lakukan penawaran ke bank, minta sebisa mungkin agar nilai bunganya ditekan. Di buku saya Ada Apa Dengan Riba, di bagian akhir saya menyebutkan beberapa cerita dan kebijakan yang diberikan oleh bank. Anda juga nanti bisa ngaji kepada para bankir ya. Bagaimana caranya saya bisa memperkecil angka riba dalam akad KPR. Karena akad KPR itu yang perlu kita waspadai, bank menjadikan rumah sebagai apa? Barang gadai. Karena itu ketika bank punya kekuatan dalam bentuk rumah itu sebagai barang gadai, hal yang mengancam adalah kalau kebijakan bank ternyata tidak sejalan dengan apa yang kita inginkan. Yang kita khawatirkan adalah bank bisa mencita rumah tadi. Sehingga Anda perlu waspadai, jangan sampai dibuat telat ya. Jangan sampai membuat bank berpotensi untuk menyita rumah ini. Lain halnya kalau kredit dari bank yang tidak ada agunannya, itu lebih mudah. Seperti KTA, kartu kredit tanpa agunan. Nah itu Anda buat macet saja, bank nggak bisa apa-apa. Bank nggak punya kekuatan.
Selain dia harus menyewa debt collector, dan itu pun termasuk pelanggaran secara hukum di negara kita. Kalau sampai dia melakukan tindakan kekerasan, dia bisa kena pasal ya. Sehingga bank tidak bisa bergerak banyak. Tapi kalau KPR Anda buat macet, wah bahaya, ini rumah bisa ditarik oleh bank. Makanya perjuangannya bukan dari sisi itu. Anda berjuang bagaimana agar rumah ini bisa Anda bebaskan dengan memperkecil angka cicilan yang Anda berikan ke bank. Anda bisa lakukan penawaran. Misalnya minta ke manajemennya, saya ingin berusaha untuk melunasi KPR lebih cepat. Kira-kira ada potongan enggak? Kalau misalnya ada potongan, alhamdulillah. Nanti Anda bisa belajar ke kawan-kawan yang sudah punya pengalaman semacam ini. Termasuk kalau Anda punya kawan para karyawan bank atau mantan dari karyawan bank, Anda bisa tanya bagaimana celahnya agar bisa menurunkan nilai margin dari bunganya. Wallahu a'lam. Kemudian utang beriba. Jadi di sini transaksi yang bermasalah, utang piutang antara bank dengan nasabah yang ada bunganya, ada 4 yang terlibat ya. Bank sebagai pemakan riba, konsumen nasabah sebagai pemberi makan riba, developer sebagai saksi transaksi riba, dan notaris sebagai pencatat sekaligus saksi transaksi riba. Kalau kita di posisi nomor 2, maka perkecil angka riba yang kita berikan ke bank. Silakan lakukan penawaran bagaimana caranya agar margin yang kita berikan ke bank, bunga yang kita berikan ke bank bisa semakin kecil. Nah, wallahu a'lam. Cukup Pak ya? Kita sudah kelebihan waktu. Alhamdulillah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Insyaallah nanti kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab sampai jam setengah 11 insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ada satu pertanyaan yang tadi belum sempat disinggung. Bagaimana dengan yang belum terlibat KPR? Apakah diperbolehkan untuk mengambil KPR? Karena tadi yang disinggung adalah mereka yang sudah terlibat KPR dan solusi bagi mereka yang punya rumah KPR. Karena seperti yang kita tahu tadi, bahasanya dalam akad KPR ada 2 kesalahan yang dilakukan oleh mereka yang terlibat. Yang pertama, transaksi riba dengan bank. Dia melakukan akad kesepakatan riba dengan bank, meskipun dia sebagai korbannya. Dan yang kedua, bisa dipastikan dia akan memberikan riba ke bank. Dia akan memberikan bunga ke bank. Yang dua-duanya termasuk dosa besar. Karena dosa ini dilaknat oleh Rasulullah SAW. Karena itu bagi mereka yang belum terlibat, sangat tidak disarankan untuk mengambil KPR. Meskipun rumah dari hasil KPR adalah rumah yang halal, tapi bukan berarti kami memotivasi kepada mereka yang belum punya rumah untuk berbondong-bondong ikut KPR. Tidak demikian. Cuman kita menjelaskan dari sisi mereka yang sudah terlibat KPR, bukan memotivasi mereka yang belum terlibat KPR. Bedakan antara penyelesaian kasus dengan penjelasan atau motivasi untuk terlibat kasus. Penjelasan kita adalah penyelesaian untuk mereka yang sudah terlibat kasus, bukan mengajak untuk ikut berkasus. Karena itu bagi Anda yang belum ikut KPR, yang belum sempat mikir KPR, kami sarankan untuk tidak ikut KPR. Penjelasan kami tadi adalah solusi bagi mereka yang sudah terlibat KPR. Terus bagaimana solusi yang bisa kita gunakan untuk memiliki rumah sementara KPR dilarang? Memang kita meyakini bahasanya untuk saat ini yang paling mudah bagi kita dan paling menjanjikan, paling gampang untuk memiliki rumah adalah KPR. Apalagi bagi Anda yang tinggal di Jogja.
antara kenaikan harga tanah dengan nabung kayaknya nggak kekejar. Susah bagi kita kalau hanya mengandalkan tabungan untuk bisa memiliki rumah. Tapi Anda tidak perlu resah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan jaminan bagi kita. Siapapun yang hidup di bumi pasti akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagian dari rezeki itu adalah tempat tinggal. Memang tidak harus kita segera bisa memiliki rumah dengan nilai yang mahal. Anda bisa memiliki rumah dengan bertahap, misalnya rumah berkembang dan seterusnya. Dan saat ini kita sedang mengharapkan kebijakan dari OJK dan kebijakan dari BI agar mereka mengizinkan bank syariah untuk melakukan jual beli real secara langsung. Untuk melakukan jual beli real. Nantinya kalau kebijakan ini ada, maka bisa jadi Anda tidak membeli rumah ke developer, tapi membeli rumah ke bank. Membeli rumahnya tidak ke developer, tapi ke bank. Terus gimana? Kalau Anda beli rumahnya ke developer, maka rumah yang Anda dapatkan bukan transaksi 3 pihak, tapi transaksi 2 pihak. Kita sebagai orang yang butuh rumah dan bank sebagai orang yang punya rumah. Dan prinsip ini atau model transaksi ini yang dilakukan di perbankan di Saudi. Saya pernah mendapatkan cerita dari Al-Ustadz Dr. Irwan di Tarmizi. Beliau kan satu-satunya ustadz di tempat kita, satu-satunya ustadz di Indonesia yang merupakan mantan karyawan bank. Masya Allah. Jadi Ustadz Irwandi itu mantan karyawan bank yang menulis buku Harta Halal Haram Kontemporer. Beliau dulu waktu di Riyadh itu menjadi sub DPS. Jadi Bank Rojihi itu punya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Anggotanya para masyayikh, para dosen-dosen, para doktor-doktor. Sementara ada asistennya. Nah, Ustaz Irwandi itu asisten dari DPS tadi. Asisten dari para masyayikh. Nah, di situ beliau cerita. Bank memang tidak punya rumah, tapi dia bisa menyediakan rumah. Caranya gimana? Kalau ada nasabah datang ke bank dan dia butuh rumah, dia datang nanti akan ditanya oleh bank. Bapak datang kemari mau ngapain? Saya datang ke sini mau beli rumah. Bank akan menyampaikan, mohon maaf saya tidak punya rumah, tapi kami bisa menyediakan rumah. Silakan Bapak tulis rumah yang diinginkan, ukurannya seperti apa, nanti berapa lantai dan seterusnya. Nah, maka nasabah akan menuliskan spesifikasi rumah yang diinginkan. Saya ingin rumah yang ada di kecamatan X atau di daerah X, ukuran sekian, sekian lantai. Dia tulis kriteria yang diinginkan. Sehingga di situ terjadilah akad jual beli mausuq bidzim. Jual beli barang dengan kriteria. Dan jual beli mausuq bidzim boleh jika dilakukan 2 tahap. Tahap pertama boleh jika dilakukan 2 tahun. Tahap pertama adalah janji beli. Di sini belum ada akad. Dan yang kedua, tahap keduanya adalah jual beli setelah barang ada. Dan ini yang dilakukan oleh bank tadi, Bank Rojihi. Pada saat bank belum punya rumah, nasabah datang ke bank tidak ada akad, tapi di situ dilakukan janji transaksi. Gimana bentuknya? Nasabah menyampaikan kriteria rumah yang diinginkan, kemudian bank menjanjikan akan kami usahakan untuk mengadakan rumah seperti yang Anda inginkan. Selanjutnya dicarikanlah oleh bank rumah yang diinginkan. Setelah bank membeli rumah tadi, setelah bank ketemu rumah yang diinginkan, terus bank beli, kemudian nasabah tadi dipanggil. Bapak, rumah yang Bapak inginkan kami sudah dapatkan. Silakan Bapak periksa rumah kami ada di alamat ini, nomor sekian. Kemudian nasabah akan datang ke sana. Terus diperiksa
Kalau sudah sesuai kriteria yang diinginkan, nasabah akan lanjut datang ke bank. Disitulah baru dilakukan akad. Sehingga ketika dilakukan akad, maka ada tawar menawar. Bank akan menyebutkan bagaimana cara pembayarannya. Bank juga akan menyebutkan DP berapa yang harus dibayarkan, harganya rumah dan seterusnya. Komplit dilakukan ketika bank sudah punya rumah. Baik, sehingga di sini bank betul-betul jual beli langsung, bukan sebagai penyedia utang, tapi jual beli rumah. Bank beli rumah dulu, setelah itu dijual ke nasabah. Dan ini yang direstui oleh para ulama dan diizinkan, karena di sini tidak ada akad riba. Meskipun bisa jadi harga rumah sama dengan harga KPR atau bahkan lebih tinggi atau lebih rendah, tapi masalah harga itu hak pemilik rumah. Karena setiap pemilik rumah punya wewenang untuk menetapkan harga dari barang yang dia jual. Wallahu a'lam. Semoga solusi ini nanti bisa ada di negara kita, sehingga bagi Anda yang belum punya rumah, kita bisa berharap dengan metode semacam ini kita bisa melakukan kredit rumah tanpa riba. Karena sementara ini yang baru bisa memiliki duit banyak dan bisa menyediakan rumah ya, dengan harga sampai 1M, sementara ini hanya bantu lembaga keuangan. Kalau perusahaan-perusahaan belum ada, termasuk developer juga belum bisa. Wallahu ta'ala alam. Ini sebagai tambahannya, dan selanjutnya kita sambung dengan tanya jawab. Sudah terjawab beberapa pertanyaan yang dijawab oleh Ustaz. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan. Apa Ustaz? Bagaimana hukum KPR di bank syariah? Pertama. Dan yang kedua, saya seorang developer yang masih berhubungan dengan bank syariah. Ada proyek yang sudah terlanjur saya beli dengan hutang bank syariah. Perumahan solusi yang sekarang bisa usahakan adalah: satu, menjual proyek tersebut kepada pihak lain, tetapi ini mungkin lama. Kedua, tetap melanjutkan membuat perumahan, tetapi jika tanpa KPR akan sulit. Bagaimana pendapat Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Ini pertanyaan dari developer ya. Mungkin tidak menyeluruh bagi yang lain. Ada kasus developer yang terlibat dengan bank syariah. Sementara ini sebelum bank diizinkan untuk melakukan akad seperti yang tadi kita sebutkan. Jadi bank beli rumah kemudian dijual ke nasabah. Sebelum bank mendapatkan restu semacam ini, maka baik konvensional maupun bank syariah di tempat kita sifatnya hanya penyedia utang. Sifatnya hanya penyedia utang dan bukan penjual barang. Meskipun bank memiliki banyak bentuk transaksi yang dia tawarkan. Ada transaksinya murabahah lil amir bisyirah. Ada transaksinya ijarah muntahiyah bitamlik. Ada transaksinya mudharabah mutanaqisah dan seterusnya. Aneka transaksi yang dia miliki. Namun hakikatnya tidak jauh dari akad nasabah beli rumah kemudian dihutangi oleh bank. Ini pernah kita bahas dalam satu forum khusus mengupas tentang produk-produk bank syariah. Dan dalam forum itu ada banyak sekali para karyawan bank syariah. Ketika kita sampaikan hakikat dari transaksi kalian seperti ini, mereka mengakui. Dan itu hakikatnya adalah utang yang mengandung riba. Sehingga sampai pun karyawan bank, termasuk di dalamnya yang waktu itu ikut dalam pelatihan, ada manajer dua bank syariah besarnya, manajer cabang, dan dia menganggap yang kita bahas di sini memang itulah realita yang ada di perbankan syariah. Karena itulah selagi regulasi belum dibuat, bahasanya bank diizinkan untuk melakukan bisnis real, maka kita belum memberikan rekomendasi untuk melakukan akad KPR dengan bank, baik posisi Anda sebagai nasabah maupun sebagai developer. Terus bagaimana solusinya ketika developer tidak mendapatkan modal dari bank?
dia susah untuk bisa mengembangkan usahanya. Pertama, tolong Anda tanamkan prinsip dulu. Saya pernah mendengar dari seorang developer mengatakan, pengusaha kalau nggak ngutang nggak bisa eksis. Pengusaha kalau nggak ngutang nggak bisa berkembang. Terus gimana saya bisa meningkatkan hasil usaha saya kalau saya nggak ngutang? Ini menunjukkan dia terlalu butuh dengan transaksi riba. Kenapa dia tidak mengubah prinsip itu? Saya bisa bangkit, bisa maju tanpa utang. Dan sekarang lelaki sejati adalah lelaki yang bebas utang. Usaha Anda bisa jadi kelihatan besar, namun bisa jadi aset yang besar ini adalah hasil utangan. Makanya ada istilah orang, ini orang usahanya gede tapi hakikatnya goreng duit. Jadi punya modal besar tapi semuanya utang, setelah itu dia serahkan lagi, akhirnya cuma goreng duit. Yang dia nikmati hanya sebagian kecil saja. Cuma kelihatan gede saja, seolah-olah perusahaannya punya banyak aset, seolah-olah dia punya banyak properti, padahal itu semuanya hasil utang. Makanya sebisa mungkin Anda tekan, kalau bisa tidak melakukan akad utang dengan bank, baik konven maupun syariah. Terus gimana solusinya? Ada beberapa bank yang sudah membuka diri, bank syariah ya, yang sudah membuka diri untuk akad istisna atau musyarakah. Tapi ini dengan developer. Jadi developer punya lahan. Ada beberapa bank syariah yang mereka sudah bersedia melakukan musyarakah dengan pihak developer. Namun dengan ketentuan pihak developer harus punya lahan. Kalau Anda misalnya mau mengembangkan ini silahkan, Anda punya lahan dulu. Setelah itu nanti tawarkan ke bank, saya punya lahan, mau nggak jadi pemodal tambahan? Kita melakukan akad musyarakah untuk bangun perumahan di lahan saya. Nah, ada bank syariah yang bersedia itu, dia nanti ngasih modal, kemudian kita persen bagi hasil. Setelah dibangun rumah, dijual, keuntungannya dibagi. Developer berapa persen, bank berapa persen. Dan semacam ini bisa sesuai kesepakatan. Insya Allah Anda bisa ikuti ini, dan ini salah satu di antara cara yang paling gampang untuk bisa membuka properti yang lebih sesuai syariat. Wallahu a'lam. Ini masalah developer lagi. Masih developer ya? Developer sebagai saksi transaksi riba. Kebetulan saya seorang developer. Bagaimana agar saya tidak termasuk sebagai saksi riba dan transaksi saya bebas dari itu? Ketika mereka hadir di satu meja, ada nasabah, developer, bank dan notaris. 4 orang berkumpul tadi ya. Developer jangan ikut di situ. Kalau Anda ikut di situ, ya sama saja dengan Anda posisinya sebagai transaksi akad ribanya. Terus gimana? Kalau ada konsumen yang mau beli rumah dan dia minta KPR, Anda minta ke nasabah ini, ke konsumen ini, saya hanya mau uang tunai dari Bapak. Terserah Bapak dapat uang dari mana. Mungkin dia utang bank atau dia utang yang lain, terserah. Tapi saya hanya mau uang tunai dari nasabah. Sehingga kita tidak terlibat akad nasabah dengan bank. Tapi akad kita hanya berdua, kita dengan nasabah, kita dengan konsumen. Dan kita tidak bertanggung jawab terhadap hasil atau dari mana nasabah ini dapat uang. Apa dalilnya? Pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah memiliki seorang gubernur namanya Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa jadi gubernur di daerah Kufa di Irak. Ada orang Nasrani datang kepada Abu Musa mau bayar jizyah. Jizyah itu apa? Upeti. Mau bayar jizyah tapi pakai homer. Ini homer 1 gentong jizyah saya. Lah gopo homer bagi kami. Homer bagi kaum muslimin haram. Nanti cuma kita buang. Akhirnya Abu Musa menulis surat ke Umar. Apa solusi yang bisa Anda berikan? Karena di sini banyak orang Nasrani bayar jizyah pakai homer. Akhirnya oleh Umar perintahkan mereka untuk menjual homer-homer mereka. Setelah jadi duit, gunakan duit itu untuk bayar jizyah. Berarti
Beliau tahu pasti penghasilan Nasrani ini dari mana? Jual beli khamar. Mungkin dari hasil jual beli babi, mungkin dari hasil jual beli riba atau jual beli bangkai dan seterusnya. Tapi kaum muslimin tidak peduli, karena mereka tidak bertanggung jawab terhadap dari mana orang itu mendapatkan uang. Transaksinya kan terbatas dia dengan Nasrani ini. Sementara Nasrani ini dengan siapa? Kita tidak urusan. Anda bisa batasi transaksi kami developer adalah saya dengan konsumen ini. Terus dari mana konsumen ini dapat uang? Kami nggak urusan. Sehingga dalam hal ini Anda bisa minta, kalau saya minta uang tunai dari Bapak, dari mana Bapak mendapatkan uang tunai? Kami nggak urusan. Terlanjur KPR dari rumah, padahal tidak tahu kalau KPR dari mana. Untuk cepat melunasinya belum punya dana, bisanya mencicil. Kami bertobat untuk tentang KPR yang ternyata riba. Dulu belum tahu bagaimana agar tidak diliputi perasaan bersalah. Bagaimana agar tidak diliputi perasaan bersalah? Justru sebisa mungkin selalu diliputi perasaan bersalah. Karena kalau Anda punya perasaan bersalah, Anda akan selalu termotivasi untuk bertobat dan bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ketika melakukan kesalahan sementara dia tidak merasa bersalah, sombong. Dan itulah kesalahan terbesarnya iblis. Ketika dia tidak mau sujud pada Adam, sudah salah nantang, itu iblis. Makanya ketika iblis ditanya oleh Allah, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Kenapa kamu tidak mau sujud untuk makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kemudian iblis dengan sombongnya dia menyatakan, "Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Kemudian di ayat yang lain dia mengatakan, "Asjudu liman khalaqta tina?" Apakah saya layak untuk sujud kepada makhluk yang engkau ciptakan dari tanah? Enggak layak saya. Dia sudah salah, dikasih tahu, sombong. Adam bersalah, diingatkan oleh Allah, tobat, dan diterima oleh Allah. Bahkan dipilih oleh Allah jadi nabi. Iblis bersalah, dikasih tahu, bangkang. Akhirnya dikafirkan oleh Allah dan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga selamanya. Menjaga perasaan bersalah itu penting ketika kita salah. Dan selanjutnya kita berusaha untuk mencari solusinya. Dan tadi sudah kita sampaikan bagaimana caranya bagi mereka yang sudah terlanjur KPR. Jadi sebisa mungkin kita tidak sarankan Anda open kredit. Kita juga tidak sarankan Anda misalnya mengembalikan KPR ke bank, tidak. Tapi kita sarankan sebisa mungkin dilunasi, silakan dimanfaatkan selagi masih bisa untuk melunasi, tapi tekan sebisa mungkin nilai bunganya. Wallahu a'lam. Pertanyaan, solusi untuk tetap bisa memiliki rumah secara kredit namun tanpa riba bagaimana? Yang kedua adalah riba di dalam bisnis MLM sakit baik-baik. Solusi untuk memiliki rumah secara kredit tanpa riba, bagaimana? Solusinya adalah Anda beli langsung ke developer. Datang langsung ke developer, "Pak, saya mau beli rumah secara kredit, boleh enggak?" Kalau developer mengizinkan, walhamdulillah. Cuman dari mana developer dapat modal kalau semua konsumennya kredit? Makanya di tempat kita untuk saat ini adanya baru cash tempo. Ada yang cuma ngasih waktu setahun, ada yang juga ngasih waktu 6 bulan. Sementara nasabahnya nggak sanggup. Ada satu yang sebenarnya ini mungkin kita bisa, tapi ini kan celah dari sisi atas ya. Jadi antara harga pokok rumah dan tanah dengan harga rumah jadi, administrasi mulai dari pajak dan seterusnya itu mungkin 30% sendiri. Tanah warisan ketika dipecah dari letter C sampai dipecah-pecah sertifikat per kapling, itu berapa keluar duit, Pak? Ya, 5 juta. Kemudian nanti pecah-pecah lagi, bisa ratusan juta. Belum lagi rahasia umum dalam setiap bisnis properti, untuk bisa keluar surat harus pakai software.
Kalau hanya mengikuti prosedur, Anda mengajukan izin untuk membangun perumahan, katanya sangat lama, bahkan nggak digubris. Bisa bertahun-tahun katanya. Ini informasi yang saya dapatkan langsung dari developer besar tetangga saya. Jadi beliau sampaikan mustahil kalau orang bisa bangun perumahan bersih dari sogok, itu mustahil. Dan itu yang kemudian membuat harga jadi semakin naik. Belum lagi dipalak sama RT-nya, RW-nya, dukuhnya, lurahnya, kadang camatnya juga minta, warganya ikut minta. Akhirnya rumah itu jadi terus naik. Nah ini kezaliman di atas kezaliman. Kezaliman bertumpuk. Kita kadang merasa kasihan bagi mereka pendatang ingin melakukan, misalnya ingin tinggal di tempat kita di Jogja, tapi untuk bisa memiliki rumah harganya selangit. Katanya sebenarnya tanah ini modalnya 700.000 per meter. Kalau dihitung, wah kayaknya cukup, hanya 100 juta bisa nutupi. Tapi ketika jadi, harganya bisa 500 juta. Jadinya nggak proporsional. Makanya kita bisa kasih saran kepada para warga, para masyarakat, hindari segala bentuk kezaliman. Karena sebab terbesar harga itu naik diantaranya adalah kezaliman. Kezaliman dari siapa? Kezaliman para pemalak-pemalak tadi ya. Dari mulai ujung bawah sampai ujung atas, semuanya dipalak, dan itu numpuk jadi satu di include dengan harga rumah, sehingga rumahnya jadi mahal. Seorang developer cerita ke saya, rumah ini saya jual 550 juta. Itu pun marginnya cuma 50 juta kata dia. Andaikan tidak ada model palak-palakan, rumah ini harganya 300. Kalau nggak ada palak-palakan tuh 300, saya sudah dapat untung. Tapi dipalak dari bawah sampai atas, kalau saya harga 300, saya tekor. Akhirnya dihargai 550. Jadinya kan ada orang yang terdolimi untuk bisa dapat rumah karena dia harus membayar setiap pajak resmi maupun yang tidak resmi untuk bisa memilikinya. Baik. MLM tadi dibahas. MLM tadi dibahas. Oh iya. MLM tadi di mana? MLM. Apa hukum bisnis MLM syariah? Bisnis MLM syariah. Yang mengatakan syariah ini menanya ya? Pytrend. Kalau sudah syariah berarti sudah boleh. Namanya. Oh namanya. Apa hukum bisnis MLM syariah atau Pytrend? Ada yang terlibat Pytrend di sini? Yang punya Pytrend ada di sini? Ada ya? Barangkali ada tapi tidak angkat tangan ya. Baik, kita mau tanya dulu, apa yang dijual dalam Pytrend? Jasa apa Pak? Jasa apa? Jual pulsa. Mengambil keuntungan sedikit dari situ. Kalau Pytrend apa yang dijual? Software aplikasinya. Aplikasi untuk bayar-bayar ya. Kita membeli software. Pytrend itu adalah software untuk layanan aplikasi bayar-bayar. Mau beli tiket, beli bayar listrik, bayar rekening telepon dan seterusnya bisa via Pytrend. Baik. Padahal kita bisa beli tiket pesawat gratis tanpa download software. Bisa? Bisa. Beli tiket kereta gratis bisa? Bisa. Ya kalau lewat Indomaret bayar ya. 7.500. Tapi kalau misalnya Anda beli langsung ke PT KAI-nya lewat internet itu, atau beli di pegi-pegi.com, malah kadang dapat diskon. Bisa lebih murah. Nah, kenapa saya harus install Pytrend yang itu mungkin harganya lebih mahal karena saya harus bayar? Dan saya ketika beli tiket nilainya lebih mahal. Akhirnya orang bertanya, padahal saya bisa beli tiket gratis di tempat yang lain. Karena itu ketika kita tanya kepada para pengguna Pytrend, Anda itu butuh nggak software ini? Mungkin kalau Anda survei, mereka akan mengatakan sebenarnya saya nggak butuh. Terus kenapa mau beli? Karena saya bisa mencari downline,
Nanti kalau saya dapat downline, maka saya mendapatkan fee, ujroh, sekian persen. Semakin banyak downline, maka semakin banyak ujroh saja. Karena itulah terjadi keanehan. Orang yang sudah terlibat PayTrend, dia disarankan, silahkan Anda ajak kawan, andai taulan, saudara-saudara, Pak D, Bude, bahkan bila perlu anak-anaknya, diajak untuk ikut PayTrend. Jadi downline kamu, nanti kamu setiap mereka bertransaksi akan dapat persen. Terus gimana nasib mereka yang ada di bawah saya? Kalau dia nggak punya downline, ya dia bayar saja. Tapi kalau dia punya downline, dia bisa dapat persen. Oh begitu. Ini kan aneh ya. Anehnya seperti ini. Andai Bapak Ibu di rumah buka loket PPOB dan penjualan tiket. Kita di rumah masak. Kami menyediakan pembelian tiket dan pembayaran rekening listrik, rekening telepon di rumah. Tiba-tiba ada orang di samping Anda persis buka loket yang sama. Anda terusik nggak? Terusik ya, nggak nyaman. Kamu kok buka loket di sini? Ini pasar saya. Kalau kamu mau buka